AHKKI, Dr. Haryanto. Skip langsung ke MC aja. Tidak ada rundown itu. Langsung dipimpin oleh moderator Dr. Haryanto. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa washibi asmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati Direktur Komisaris AHKKI, yang saya hormati narasumber FIFAK pagi ini, yang saya hormati seluruh peserta webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mendengarkan pembacaan CV dari kurikulum vitae dari Dr. Dahlan, SPKKLP, MKes, Mars, MH, Viva, Vivak, CH, CHT, CPNLP. Panjang sekali. Ya, gelarnya banyak. Oke. Riwayat pendidikan beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Kedua, spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Ketiga, beliau adalah Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Keempat, beliau adalah Magister Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati. Kelima, beliau Magister Hukum Universitas Batam. 6. Doktor di Universitas Negeri Jakarta. 7. Fellow International Society for Quality in Healthcare atau FISQA. Juga Fellow of Indonesian Health Facility Accreditation Agency atau FIFA. Dan Fellow of International Health Facility Accreditation Community atau FIFA. 9. Neo-NLP Society of Course of Study in here with the henceforth recognition as a NNLP practitioner. Course, workshop, atau meeting yang pernah diikuti ada 15. Saya izin membacakan satu persatu, mungkin terkait dengan, ini hanya yang terkait dengan PMKP. Yaitu workshop nasional penguji UKM PPD OC, workshop pelatihan penguji OC nasional, workshop nasional teaching skill laboratory, workshop continuing professional development CPD article in the Journal of the Indonesian Medicine Association MKI, workshop hypnobirthing, dan workshop Young Entrepreneur Award 2013. Workshop pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Workshop pelatihan tutorial untuk staf pengajar Fakultas Kedokteran. Peserta ESC Character Building 1 and workshop Personal Beauty and Customer, dan workshop pelatihan implan terkini, dan workshop National Item Development and Item Review in PTS Kesehatan. Pelatihan Theoretical and Clinical Application of Induced Embryonic Stem Cell in Kuala Lumpur 2016. Pelatihan Praktis Minimalis Invasive Therapy Health by Modern Hospital Guangzhou. Pelatihan Surveyor FKTL RSCM Jakarta. Riwayat pekerjaan banyak sekali, ada 14 saya izin membacakan, yaitu Sekretaris Dekan Fakultas Kedokteran Uniba 2013. Anggota tim penyusun borang akreditasi institusi dan fakultas di lingkungan Unmal. Anggota konsultan Rumah Sakit Bendera PT Fayus Indonesia Sehat,
dosen Fakultas Kedokteran Uniba, dosen Fakultas Kedokteran Malahayati, dosen di Institut Kesehatan Indonesia Jakarta, dosen Universitas Kertamulia, sebagai penguji OC Nasional dan Komisaris PT Kaur Nusantara Brothers KNB. Juga anggota tim seleksi penerimaan mahasiswa baru Unimal Uniba sewilayah Sumatera dari tahun 2003 sampai 2016. Pernah menjadi dokter PTT di Kabupaten Kaur, Wakil Rektor 3 Universitas Batam, dan Ketua Yayasan Cahaya DI Cahaya, dan Direktur dan Dokter di Rumah Sakit Pertamedika Bunda Halimah, Jakarta. Riwayat organisasi sangat banyak, ada 20, yaitu Gubernur Fakultas Kedokteran 2003 sampai 2005, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa 2006 sampai 2009, Pengurus IDI Wilayah Provinsi Kepri 2014, Pengurus IDI Cabang Batam 2015, Penasehat Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Bengkulu Wilayah Lampung 2005, anggota pengurus Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia atau AFKSI, anggota pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI, anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kepri, Wakil Ketua Ansor Kepulauan Riau, Ketua IDI Cabang Kaur Provinsi Bengkulu 2016 sampai dengan 2019, Pengurus Besar Ikatan IDI atau PBIDI, Pengurus Aliansi Pekerja Nakes Indonesia, APNAKESindo, Pengurus Perkumpulan Profesional Kesehatan Indonesia atau Prokesin, Pengurus Besar Komite Tabib Indonesia atau KOTABI, Pengurus Komite Nasional Kesehatan atau Komnaskes, Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Tenaga Kesehatan Indonesia atau LBH Nakesindo, Pengurus Wilayah Perdahuki DKI, Wasekjen Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, dan Pengurus Pusat Lembaga Fasilitas Kesehatan Indonesia atau LAFKI bidang akreditasi. Demikian pembacaan kurikulum vitae, dan sekarang akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Dr. Dahlan yang sebentar lagi akan dilantik atau dikukuhkan menjadi profesor, ya, kira-kira 6 bulan lagi. Waktu paparan 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi 20 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Dr. Ranto atas kesempatan pada pagi ini. Mungkin saya akan membacakan materi ini PMKP, ya. Nah, pada pagi ini peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien sendiri gambar umumnya adalah kegiatan yang dilakukan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dengan keselamatan pasien secara terus-menerus melalui pemantauan, analisa, tindak lanjut adanya penyimpangan dari standar yang tertentu. Sedangkan untuk pengelolaan rumah sakit itu harus dipenuhi dengan risiko. Risiko yang harus dipenuhi ada mutu pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memperbaiki secara keseluruhan di rumah sakit tersebut. Pengelolaan rumah sakit perlu secara terus-menerus supaya apa? Biasa mengurangi risiko terhadap pasien dan staf. Jadi di dalam risiko semacam ini dapat muncul dalam proses klinis, manajerial, dan lingkungan fisik di rumah sakit. Nah, tujuan itu sendiri pada dasarnya untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini bertujuan mendorong ke pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pasien yang memenuhi standar.
yang terstandar pelayanan keselamatan pasien yang sudah tercantumkan pada peraturan Permenkes yang ada di wilayah Indonesia. Untuk menjamin usaha pasien yang diberikan aman dan bermutu, sehingga memberikan kepuasan kepada pasien secara maksimal. Sebenarnya tujuan khususnya pertama memastikan bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan profesi kesehatan yang ada di rumah sakit. Yang kedua itu menjamin pemberian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan profesi. Keselamatan pasien dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, mengupayakan PMKP pasien melalui peningkatan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan. Pengertian itu sendiri, PMKP itu singkatan dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Merupakan upaya peningkatan mutu secara keseluruhan dengan terus-menerus mengurangi risiko terhadap pasien dan staf dalam proses klinis maupun di lingkungan fisik. Upaya peningkatan mutu, upaya terus-menerus berkesinambungan untuk mencapai yang tertinggi. Mutu adalah sesuatu yang bersifat persepsi, yang dipahami berbeda oleh orang yang berbeda, namun berimplikasi pada superioritas sesuatu hal. Mutu pelayanan rumah sakit. Mutu pelayanan rumah sakit, derajat kesempurnaan pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsumen akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit secara wajar, efisien, dan efektif, serta diberikan secara aman, memuaskan dengan norma etika dan hukum. Yang tidak lupa tidak kita tinggalkan sosial dan budaya. Dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah sebagai pelaksana pada masyarakat yang konsumen. Keselamatan pasien. Keselamatan pasien itu pasien bebas dari HAM. Cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari HAM yang potensi akan terjadi. Jadi itu seperti penyakit, yang cedera fisik, sosial, psikologis, cacat dan kematian terkait dengan pelayanan pada kesehatan. Dan clinical pathway, suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti dengan hasil yang terukur dan dalam jangkauan waktu tertentu selama di rumah sakit, itu menurut pimpinan pada tahun 2008. Nah, itu PMKP itu ada indikator area klinis, suatu variabel yang digunakan untuk menilai perubahan dalam bidang klinis. Indikator area manajemen adalah suatu variabel yang digunakan untuk menilai perubahan dalam bidang manajemen. Indikator keselamatan pasien adalah suatu variabel yang digunakan untuk menilai perubahan dalam keselamatan pasien. Kejadian sentinel adalah insiden yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius pada pasien. Kejadian nyaris cedera atau disingkat KNC ada terjadi insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga pasien tidak cedera. Kondisi potensi cedera atau disingkat KFC, kondisi di suatu yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Root cause analisa atau disebut RCA adalah suatu proses terstruktur yang menggunakan metode analitik yang memungkinkan untuk bertanya bagaimana, mengapa, dengan cara yang objektif untuk mengungkap faktor kausal yang menyebabkan insiden keselamatan pasien, kemudian menjadi proses pembelajaran untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi tanpa menerapkan sikap menyalahkan. Yang berikutnya, failure mode and effect analysis atau disingkat FMEA. Proses proaktif dalam memperbaiki kinerja dengan mengidentifikasi pencegah potensi kegagalan sebelum terjadi, di mana kesalahan dapat diprediksi dan diantisipasi sehingga dampak buruk akibat kesalahan itu dapat dihilangkan atau
Maaf, terpental. Terpental. Supaya Sinyalnya jelek. Benar kata dokter Anto semalam ya. tinggal baca. Takut. Oke, saya yang share screen nih. Nggak apa-apa dok. Aku sajain. Dokter Saya Dahlan izin tinggal share bicara. screen. Oke. Jadi ini Oh. Padahal mesti matikan dulu. apa? Saya Oke. ini sudah Sudah. Nah, apa padahal tadi Halaman 8. 8. Ini ya. 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 Tinggal komando aja. Oke. Next. Terus. Sampai Terus. Oke. lagi. Dah. Cukup. Baik. Oke. Oke, terima kasih. Cara perkembangan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit pada tahun 1820 sampai dengan 1910, Proyek oleh seorang perawat dari Inggris menekankan bahwa aspek di Amerika Serikat supaya peningkatan mutu pelayanan medis dimulai oleh ahli bedah. Pada 1917, Dr. Komat beberapa ahli bedah lain kecewa dengan hasil operasi yang seringkali buruk karena seringkali terjadi penyulit. Mereka berkesimpulan bahwa penyulit itu terjadi karena kondisi yang tidak memenuhi syarat di rumah sakit. Untuk itu perlu ada penilaian dan penyempurnaan tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembedahan. Ini adalah upaya pertama untuk berusaha mengidentifikasi masalah klinis dan kemudian mencari jalan keluarnya. Next. Lanjut dok. Sudah tampak? Oke, pada tahun 1951 American College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association bekerja sama membentuk suatu Joint Commission on Accreditation of Hospital atau disingkat TCA, suatu badan gabungan untuk menilai dan mengakreditasi rumah sakit. Sedangkan di Eropa Barat perhatian terhadap peningkatan mutu pelayanan sangat tinggi, namun masalah itu tetap merupakan hal baru dengan konsep yang masih agak kabur bagi kebanyakan tenaga profesional kesehatan, sedangkan pendekatan sejak Amerika sukar diterapkan karena perbedaan sistem kesehatan di masing-masing negara di Eropa berbeda. Karena itu kantor regional WHO untuk Eropa pada awal 80 mengambil inisiatif untuk membantu. Negara-negara Eropa mengembangkan pendekatan peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan sistem pelayanan kesehatan masing-masing. Pada tahun 1982, kantor tersebut telah menerbitkan buku tentang upaya peningkatan mutu dan penyelenggaraan. Pada simposium di Utrecht, negeri Belanda tentang metode peningkatan mutu pelayanan dalam bulan Mei 1983 di Barcelona, Spanyol, suatu kelompok bekerja sama dengan yang dibentuk oleh WHO dan telah mengadakan pertemuan untuk mempelajari peningkatan mutu khusus untuk Eropa. Sedangkan di Asia negara pertama yang sudah mempunyai program peningkatan mutu
dan akreditasi rumah sakit secara nasional adalah di Taiwan. Negara ini banyak menerapkan metode dari Amerika, sedangkan Malaysia mengembangkan peningkatan mutu pelayanan dengan bantuan konsultan ahli dari negeri Belanda. Di Indonesia sendiri, langkah awal yang sangat mendasar dan terarah yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam rangka upaya peningkatan mutu, yaitu penetapan kelas rumah sakit pemerintah melalui surat keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 1972. Secara umum telah ditetapkan beberapa kriteria untuk tiap kelas rumah sakit. Kriteria ini kemudian berkembang menjadi standar-standar. Di rumah sakit waktu itu ada A, B, dan C. Sampai sekarang masih. Next. Kemudian di tahun ke tahun disusun berbagai standar, baik menyangkut pelayanan, ketenagaan, sarana dan prasarana untuk masing-masing kelas rumah sakit di samping standar Departemen Kesehatan, juga mengeluarkan berbagai panduan dalam rangka meningkatkan penampilan pelayanan rumah sakit. Pada tahun 84, Departemen Kesehatan telah mengembangkan berbagai indikator untuk mengukur dan mengevaluasi penampilan atau disebut performance rumah sakit pemerintah kelas C dan rumah sakit swasta setara, yaitu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional sebagai penggerak penyusun program-program peningkatan mutu keselamatan pasien rumah sakit. Yang B, melakukan monitoring dan memandu penerapan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan di unit kerja. Membantu dan melakukan koordinasi dengan impian untuk unit pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu, indikator mutu, menindaklanjuti hasil capaian indikator. Melakukan koordinasi dan pengorganisasian pemilihan prioritas program di tingkat unit kerja, penggabungan menjadi prioritas rumah sakit secara keseluruhan. Prioritas program rumah sakit ini harus berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaannya. Menentukan profil indikator mutu. Next. Metode analisis dan validasi data dari indikator mutu yang dikumpulkan dari seluruh unit kerja di rumah sakit. Selanjutnya menyusun formulir untuk mengumpulkan data, menentukan jenis data, serta bagaimana alur data dan bagaimana alur data. Terus selanjutnya endingnya sampai dengan pelaporan terlaksananya enggak untuk pelaporan tersebut. Terus menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait serta penyampaian masalah terkait pelaksanaan program mutu dan selamat pasien. Terlibat secara penuh dalam kegiatan pendidikan pelatihan PKB. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah-masalah mutu secara rutin kepada semua staf. Menyusun regulasi terkait dengan pengawasan penerapan program PMKP. Wewenangnya pemerintah dan menugaskan staf dalam memerintahkan dan menugaskan staf dalam melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kedua, meminta laporan pelaksanaan program peningkatan mutu dari unit kerja terkait, meminta data dan informasi berhubungan dengan mutu rumah sakit dari unit kerja di lingkungan rumah sakit, melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit terkait pelaksanaan program peningkatan mutu dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan mutu rumah sakit. Yang 6, memberikan pengarahan dalam hal penyusunan pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi dari tiap program peningkatan mutu. Yang ke-7, meminta laporan pelaksanaan pemantauan program, indikator mutu, peningkatan mutu, pelaksanaan klinikal sesuai dari unit kerja terkait, melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan rumah sakit. Terkait pelaksanaan pemantauan program, indikator mutu secara klinikal pathway
dan hal-hal yang lain berhubungan dengan mutu rumah sakit. Meminta data informasi yang berhubungan dengan mutu pelaksanaan clinical pathway rumah sakit dari unit-unit kerja di rumah sakit. Bertanggung jawab terhadap pemantauan program indikator mutu dan pelaksanaan clinical pathway. Next. Tanggung jawab. Nah, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu ini di rumah sakit, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab untuk melaporkan hasil program peningkatan mutu keselamatan pasien serta kegiatan lainnya kepada direktur rumah sakit. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Ini bertanggung jawab memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan, inovasi dan keselamatan pasien di rumah sakit. Keenam, bertanggung jawab terhadap disiplin dan performa serta staf di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. 7, bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pemantauan program indikator mutu dan pelaksanaan clinical pathway di Komite Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien. Yang ke-8, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan inovasi mutu dan pelaksanaan clinical pathway dan manajemen risiko di rumah sakit. 9, bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan program indikator mutu dan pelaksanaan clinical pathway serta kegiatan-kegiatan mutu lainnya kepada Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Yang bertanggung jawab pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan pelaksanaan clinical pathway rumah sakit. Yang terakhir, bertanggung jawab dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan kegiatan inovasi mutu dan pelaksanaan clinical pathway di rumah sakit. Nah, tadi kita berbicara mutu, sekarang kita berbicara dengan manajemen mutu. Manajemen mutu itu diartikan suatu tingkat kesempurnaan penampilan dari suatu hal yang diamati atau di derajat kepatuhan terhadap standar yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya pengertiannya upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, terpadu dalam mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah itu pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan. Terus menetapkan dan melaksanakan secara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai penyusunan secara tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Terus lewatin aja dok. Ini pihak. Nah ini pihak yang pihak dok. Jadi pihak yang berkepentingan dengan mutu itu banyak pihak yang berkepentingan mutu. Pihak tersebut adalah pertama konsumen, yang kedua provider atau pemberi jasa kesehatan, terus pembayaran pihak ketiga atau restorasi, manajemen rumah sakit, karyawan rumah sakit, masyarakat, pemerintah, dan ikatan profesi. Terus dimensi mutu, keprofesionalan, efisiensi, keamanan pasien, kepuasan pasien, aspek sosial budaya. Terus langsung ke tujuan ya dok. Oke, tujuan program manajemen mutu mencakup dua hal yang bersifat pokok, antara yang hendak dicapai oleh manajemen mutu atau diketahui mutu pelayan melalui aktivitas kendali mutu, quality control, dan manajemen mutu. Tujuan akhir adalah hendak mencapai oleh manajemen ini semakin meningkatnya mutu pelayanan atau dengan quality improvement.
Next, manfaatnya dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan, dapat dilindungi jasa pelayanan kesehatan dari kemungkinan muncul gugatan dan gugatan hukum. Terus selanjutnya ke ini dok, indikator mutu aja langsung. Ya, indikator mutu adalah parameter yang dapat diukur yang diwakili input, ada proses maupun hasil akhir dari suatu pelayanan, proses manajerial yang digunakan untuk mengukur mutu dari pelayanan dan proses manajerial tersebut. Nah, tujuan dia sendiri untuk mengukur mutu di pelayanan kesehatan meliputi area klinis, area manajemen, area keselamatan pasien, dan international liberal measures. Lanjut dok. Oke. Ya, tujuannya untuk mengukur mutu dari pelayanan kesehatan meliputi area klinis, area manajemen, area keselamatan pasien, dan internasional. Oke, lanjut. Langsung keselamatan pasien atau dengan pasien safety. Dibagi menjadi dua, keselamatan pasien bebas dari HAM, cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari HAM yang potensial akan terjadi. Kedua, setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan HAM cedera yang tidak seharusnya terjadi. Next. Tujuan menciptakan terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatkan akuntabilitas di rumah sakit, menurunkan kejadian tidak diharapkan, terlaksananya program, menciptakan lingkungan yang aman bagi karyawan dan pengunjung, mempertahankan reputasi rumah sakit, memberikan pelayanan efektif, tercapainya international patient safety global di rumah sakit. Manfaatnya budaya safety, komunikasi dengan baik, kejadian tidak diharapkan menurun, tidak selalu ada, terkini risiko klinis menurun, keluhan berkurang, mutu pelayanan rumah sakit meningkat, citra rumah sakit kepercayaan masyarakat meningkat, diikuti dengan kepercayaan diri yang meningkat. Ruang lingkup keselamatan pasien terapkan pada semua proses pelayanan baik klinis maupun non klinis. Next. Langsung ke ini aja dok, terus manajemen risiko. Ya, manajemen risiko adalah hubungannya dengan operasional rumah sakit dikaitkan kepada aktivitas perlindungan diri yang berarti mencegah ancaman yang nyata atau berpotensi nyata terhadap kerugian keuangan atau akibat kecelakaan, cedera atau malpraktek. Ya, langsung manfaatnya dok. Manfaatnya dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, meningkat efektivitas yang dimaksud, pelayanan dapat diselenggarakan cara yang baik dan benar, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi yang dimaksud erat hubungan yang dapat dicegah pelayanan yang membahayakan pasien sehingga tidak ada biaya tambahan akibat tindakan yang merugikan pasien. Selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan penerimaan masyarakat di erat hubungan dengan timbulnya rasa aman dari masyarakat terhadap pelayanan diberikan oleh rumah sakit. Dapat melindungi pelaksanaan pelayanan kesehatan dari kemungkinan ada munculnya gugatan hukum. Terus terakhir yaitu berdampak pada peningkatan kepuasan para pemakai jasa pelayanan kesehatan dan tentunya akan melindungi kemungkinan munculnya gugatan hukum dari masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan rumah sakit. Terus langsung ke ini aja dok. Langsung ke proses pemilihan pengumpulan data aja dok.
Nah, ini proses pemilihan indikator mutu di rumah sakit menjadi tanggung jawab direktur rumah sakit. Komite PMKP memfasilitas pemilihan indikator mutu di rumah sakit. Direktur rumah sakit bersama-sama dengan pelayanan dan manajemen memilih dan menetapkan pengukuran yang diprioritaskan, yang dilakukan evaluasi. Yang ketiga, indikator mutu yang dievaluasi meliputi area klinis, indikator area manajemen, mutu sasaran keselamatan pasien. Terus lanjut. Setiap unit kerja rumah sakit memilih menetapkan nilai mutu yang dipergunakan untuk mengukur unit kerja, pengumpulan data indikator mutu, analisa data indikator mutu, dan validasi data indikator mutu. Dan nah, di rumah sakit itu sendiri PMK Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien ini ada kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas itu pertama di indikator mutunya ini sasaran keselamatan pasien, unit kerja, surveillance, dan PPI. Ini dua clinical pathway, tiga keselamatan pasien, IKP, risk management, PMIA, keempat penilaian kinerja rumah sakit, unit kerja, para pimpinan rumah sakit, tenaga profesi, dan staf, evaluasi kontrak, dan perjanjian lainnya. Ada di kelas PMKP, program PMKP di unit kerja, pencatatan dan pengelaporan, selanjutnya monitoring dan evaluasi kegiatan PMKP. Terus pencatatan program. Langsung ke monitoring aja, Dok. Nah, monitoring dan evaluasi. Monitoring program PMKP itu dipimpin melalui pertemuan komite dengan pimpinan secara rutin dan beberapa kegiatan melalui audit internal rumah sakit. Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap akhir tahun untuk ditindaklanjuti sesuai masalah atau kendala yang ada jika pencapaian tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Maka pimpinan PMKP dan pimpinan rumah sakit mengambil tindakan yang tidak diperlukan, termasuk di dalamnya melakukan perubahan terhadap program ataupun proses. Nah, dokumen buktinya laporan PMKP itu pertama laporan pelaksanaan pemantauan indikator klinik, laporan hasil audit klinik, laporan RCA, laporan pelatihan internal, laporan pemantauan indikator mutu pelayanan rumah sakit, laporan pengendalian mutu pencegahan infeksi, laporan pelaksanaan mutu di instansi atau unit, laporan realisasi pencapaian program PMKP. Next. Nah, next. Lanjut, Dok. Langsung ke fokus standar. Jadi kalau nah ini sebelum kalau di rumah sakit sebelum diakreditasi kan nanti kan ada di bagai standar-standar. Jadi harus kita fokus standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien, ada pengelolaan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Pemilihan dan pengumpulan data, indikator mutu, analisa, dan validasi data indikator mutu harus pencapaian untuk mempertahankan perbaikan mutu. Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien. Jadi kalau untuk kita di rumah sakit itu ada PMKP bagi dan sampai 9 elemen penilaian. PMKP 1 itu pengolahan kegiatan PMKP dan manajemen risiko. PMKP 2 ketiga pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu. Yang ke-45 analisis
dan validasi data indikator mutu. PMKP 6-7 pencapaian dan mempertahankan perbaikan. 89 sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi untuk pengelolaan kegiatan PMKP ini sendiri dan manajemen risiko, itu rumah sakit mempunyai tim komite atau tim penyelenggara mutu yang berkompeten untuk mengelola kegiatan PKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ke elemen penilaian, Dok. PMKP 1. Izin waktu tinggal 5 menit ya. Ya, oke. Jadi nanti ada elemen penilaian itu PMKP 1. Tampilkan aja, Dok. Elemen penilaian, Dok. Ada, oke, next. Ini next. Ini ada penilaian di PMKP 1 ini. Ini kalau kita akreditasi rumah sakit, ini kan ada berapa 8 sampai 9 pokja yang kita kerjakan. Terus nanti di situ ada 8 sampai 9 elemen penilaian. Penilaian elemen penilaian pertama itu tentang pengelolaan kegiatan PMKP dan manajemen risiko. Terus kedua sampai ketiga pemeliharaan dan pengumpulan dan indikator mutu. Keempat analisis dan validasi data indikator mutu. Sedangkan PMKP 6-7 pencapaian dan mempertahankan perbaikan. 8-9 sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien. Mungkin langsung ke itu aja terakhir, Dok, karena ini udah selesai. Ini terakhir kan untuk yang rumah sakit aja. Ditampilkan aja, Dok. Nah, ini untuk terus. Nah, ini elemen PMKP 2, elemen penilaiannya. Komite mutu melibatkan dalam memilih indikator prioritas baik standar rumah sakit maupun tingkat unit pelayanan. Next, Dok. PMKP 3, pengumpulan data indikator mutu dilakukan oleh staf pengumpulan data yang sudah mendapatkan pelatihan tentang pengumpulan atau pengukuran data indikator mutu. Terus rumah sakit. PMKP terus Itu buat klinik ya. PMKP 4 itu agresi dan analisis data dilakukan untuk mendukung program PMKP serta mendukung partisipasi dalam pengumpulan database eksternal. Nanti ada elemen penilaiannya ada 4. Next. 4.1 PMKP 5. Terus rumah sakit melakukan proses validasi data terhadap indikator mutu yang diukur. Next. Ini elemen penilaiannya ada 7. Terus ini PMKP 6. PMKP 6 ini rumah sakit mencapai perbaikan mutu dan yang dipertahankan. Elemen penilaiannya ada 4. Lanjut, Dok. PMKP 7 itu dilakukan evaluasi proses pelaksanaan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit untuk menunjang pengukuran mutu pelayanan klinis prioritas. Itu elemen penilaiannya ada 3. Terus next, Dok. PMKP 8 rumah sakit mengembangkan sistem pelaporan Rumah dan sakit kan? pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit. Itu elemen penilaiannya ada 5. Oke, Dok. Lanjut. Gue dengerin juga nggak ngerti gue. Waktu habis. Oke, terima kasih. Mau perpanjang Udah cukup. berapa menit? Ya, lanjut aja PMK 8, 8, 9.
selesaikan ini aja. Kita kan kalau untuk rumah sakit kan ada ini dok, ada mau elemen penilaiannya kan ada tampilkan. Tes, tipe insiden sudah. Ini PMKP 9 itu ada elemen penilaiannya ada 2. Rumah sakit melakukan pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien. Next dok, ada 10 elemennya PMKP 10. Nah, rumah sakit melakukan pengukuran evaluasi budaya keselamatan pasien itu ada 2 elemen penilaian. Next dok, 11. Nah, yang 11 komite mutu memandu menerapkan program manajemen risiko di rumah sakit. Itu ada 6 elemen penilaian. Oke, next. Ini beberapa bawahnya ada beberapa contoh. Oke. Ini contoh daftar risiko, peta risiko, terus dah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan Dr. Anto. Kami kembali ke Saya izin stop share. ya. Pak Philip, apakah sudah masuk? Terima kasih. Sekarang Dr. kita Anto. masuk di seksi tanya jawab ya. Ya, Sesi tanya jawab. Apakah dari audiens ada yang mau raise hand atau mau langsung juga boleh? Saya kira langsung aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau Tadi sudah kelihatannya cukup? ada yang mau menanyakan tentang klinik ya. Silakan. Boleh, sama aja fasilitas kesehatan itu ada 2 kan, rumah sakit dan klinik. Boleh, sama-sama. ya boleh silakan. Kita di sini pada intinya kita diskusi apa yang kita ketahui, nanti kita berbagi ilmu, sharing. Ini ada guru-guru saya semua di sini. Ayo, Risna, mau tanya apa? Mungkin kalau belum ada yang tanya, mungkin Pak Dahlan mau dijelaskan mengenai ini aja ya. Saya juga kurang paham tuh. Misalnya mengenai validasi data seperti itu. Nggak tahu di depan. Bagaimana memvalidasi data? Mungkin Dr. Dahlan. Silakan dok. Mumpung sambil menunggu yang lain. Kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung aja, nggak apa-apa. Biasanya ini Bu Susi yang bertanya. Ayo, Bu Susi, silahkan. Iya, bentar, Pak. Oke. Jadi begini Baik. Nah, di rumah sakit itu jadi untuk profil risiko pada rumah sakit itu kita ada kategori risiko. Kategori risiko itu pertama itu ada namanya
opris klinis atau disingkat KP dengan non klinis. Nah, pernyataan risikonya, contoh profil risiko ya. Pernyataan risikonya karena keterbatasan tenaga, ada perawatan di ruang ranah, kemungkinan pasien menerima obat tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh DPJP sehingga memperhambat kesembuhan pasien. Selanjutnya yang ini tuh karena belum semua petugas yang bekerja di ruangan seperti contoh di laundry lah, menggunakan APD tidak memungkinkan dan bertugas yang tidak terkena cairan. Nah, akar permasalahannya belum ada perencanaan dan perhitungan tenaga perawatan kita atau tenaga SDM kita. Ya mungkin efeknya belum belum ada pelatihan, belum ada pendidikan, belum ada ini. Belum ada supervisi berkala dengan penggunaan suatu dari rumah sakit sendiri. Nah, pengendaliannya itu pertama sebenarnya mudah untuk dikontrol. Agak mudah juga dikontrol, agak sulit dikontrol dan sangat sulit dikontrol. Jadi kita sebenarnya berbicara sebab atau sama dengan risiko pada akibat di rumah sakit. Sebabnya kalau PMKP ini faktanya masalah sudah terkait, sudah terjadi, tapi bukan risiko karena bukan ketidakpastian. Kalau risikonya ketidakpastian yang mungkin terjadi dan mungkin saja tidak terjadi. Akibatnya adalah alasan mengapa itu berdampak penting terhadap tujuan. Risiko berada di antara karena risiko berada di antara sebab dan akibat. Kita tidak bisa mengelola. Sebab karena itu fakta dan akibat karena kemungkinan belum terjadi yang bisa kita kelola adalah risiko. Yang belum bisa kita kelola adalah risiko. Kalau mungkin yang lain mungkin bisa lah sebab dan akibat. Kalau nggak ada sebab pasti nggak ada akibat. Nah, penjelasan terstruktur dari sebuah risiko memisahkan antara sebab, risiko, dan akibat. Nah, kalau karena seperti gelang ID masih menggunakan stiker yang mudah mengelupas, itu jika terkena air. Mungkin saja tulisnya akan yang menghapus sehingga nama pasien tidak dapat teridentifikasi. Karena belum ada form serah terima antar ruangan, mungkin ada terjadi kesalahan dalam komunikasi lisan sehingga dapat terjadi cedera pada pasien. Karena ketersediaan handrobe di ruangan perawatan bisa kurang. Kemungkinan saja petugas kesehatan tidak melakukan kebersihan tangan sehingga angka infeksi HAI-nya mungkin meningkat. Nah, kalau kita bicara selera risiko, itu ada selera risiko itu tingkat risiko yang tersedia diambil di instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya. Dua faktor utama untuk menentukan selera risiko itu pertama dampak kerugian yang mungkin terjadi mencapai tujuan organisasi. Bisa kerugian finansial dan rusaknya suatu alat. Nah, kecenderungan organisasi terhadap risiko itu tetap dia waspada dan harus agresif untuk menjaga suatu aset yang ada di rumah sakit. Retensi risikonya sendiri itu keputusan paling banyak dimiliki tingkat konsekuensi pada level yang tidak ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko unit kerja yang telah ditetapkan. Ya, pertama harus kita ada regulasi yang mengapa terdapat perlindungan hukum memadai mencakup atau kontrak perjanjian di setiap unit. Setiap unit pemilik risiko terkait dapat memastikan dengan tingkat keyakinan di atas 80% bahwa tidak akan kejadian kegagalan pada pegawai. Proses ini sebenarnya belum ada.
Oke, mungkin itu ada tambahan sedikit-sedikit. Izin Prof. Dahlan, Izin, ada pertanyaan dari izin, Taat. Oh, Bu izin, Susi dulu, dok, silakan Bu Susi. Ya, boleh. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Dahlan Gunawan, Dr. Dahlan Gunawan, dan Dr. Anto dan Dr. Arwita yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sungguh menarik apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Dahlan Gunawan mengenai bab dari PMKP ini. Mungkin sharing aja ya Prof. Mungkin Prof sudah banyak pengalaman di bagian ini. Yang ingin saya tanyakan ada di standar PMKP ini ada beberapa standar seperti PMKP 1 dan seterusnya. Nah, semasa Prof ya yang menjadi surveyor di rumah sakit, apa kendala yang ditemui dalam PMKP ini, dan PMKP berapa yang sering ditemukan kejanggalan ataupun dokumen-dokumen yang tidak lengkap, dan bagaimana mengatasi hal tersebut, dan biasanya itu rekomendasi apa yang diberikan. Misalnya contoh di PKP 1 kendalanya biasanya apa yang lebih besar ditemukan sehingga itu bisa mempengaruhi mutu dari rumah sakit tersebut. Jadi tentunya seorang surveyor dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan mutu rumah sakit. Jadi saya ingin tahu bagaimana pengalaman Prof. Dahlan di lapangan, apa kendala yang ditemukan dalam standar PMKP ini, dan biasanya yang lebih besar di PMKP berapa, dan rekomendasi apa yang diberikan untuk peningkatan mutu rumah sakit tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung saya jawab aja ya. Ya, biasanya kelalaiannya cuma di rumah sakit itu kadang-kadang hal-hal yang sepele itu tidak dihiraukan, seperti kayaknya penanda risiko, terus ada di tanda-tanda risiko yang kita ada rambu-rambu. Jadi mungkin disitulah rata-rata kendala yang sering kita temukan. Memang hal yang kejadian-kejadian itu rambu-rambu itu sangat perlu. Selanjutnya kan yang ini pengalaman kan, terkadang SDM-nya dikurang ada diklatnya, pelatihannya. Jadi semuanya itulah yang ada yang dibutuhkan. Jadi di rumah sakit sebenarnya lebih bagus kalau untuk PMKP sendiri harus ada, dia harus tahun sekali itu harus dibuat dia pelatihan atau dibikin diklat. Mungkin gitu aja. Terima kasih, masih ada Prof. pertanyaan dari chat ya, dari Dr. Vidayani dari RSU Mufid Aceh. Izin bertanya, untuk RCA jika tidak kita lakukan karena tidak ada kejadian sentinel, apakah boleh tidak dilakukan simple RCA, dok? Root canal analysis maksudnya ya. Ya, analis. RCA itu kan merupakan RCA itu kan merupakan suatu metode analisis yang dipakai untuk menentukan penyebab utama suatu permasalahan dengan mengidentifikasi masalah paling umum dan paling terlihat kepada persoalan khusus yang merupakan akar dari masalah tersebut. Jadi tidak harus dilakukan karena misalnya contoh kayak tadi kan kejadian takut misalnya risiko jatuh gitu.
Terus nanti takut kalau bayi takut ketukar nanti itu harus kita kerjakan. Karena masalah sistematisnya beda dengan metode problem solving lainnya. Karena RCA akan membantu perusahaan untuk menghindari masalah yang kejadian untuk kemudian hari. Jadi RCA ini perlu dilakukan karena apa? Karena ini untuk proteksi diri apabila nanti suatu saat misalnya ada sengketa medis atau berhubungan dengan hukum, kita sudah ada rambu-rambunya, kita sudah ada data dan dokumennya. Mungkin itu yang harus kita kerjakan untuk RCA. Nah, jadi untuk RCA itu sebenarnya kita harus bikin depannya seperti makalah lah gitu. Jadi kita buat definisinya dulu, kita kumpulkan data, kita identifikasi apa penyebab yang akan mungkin, ada tuh apa di akar permasalahannya, dengan ajukan setelah itu kesimpulannya kita buat implementasi dan solusinya. Nah, jadi RSA itu kan suatu proses mengidentifikasi penyebab-penyebab utama di suatu permasalahan yang ada di rumah sakit. Nah, jadi itu perlu, Dok. Oke. Mungkin Dr. Anto. Masih ada pertanyaan dari Puncak Jaya, Pak Muhammad Nasiruki. Silakan, Pak Dir. Pak Direktur mau tanya. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Dok. Sebenarnya pada saat ini selagi di rumah sakit ini ada insiden terjadi bentrokan dua kelompok ini kelompok suku. Saat ini ada masuk di rumah sakit korban pembacokan tanah. Sementara ini 4 korban. Saya lagi di kantor ini, Dr. Anto, di mana kita dulu ketemu. Ya, terkait dengan ini, saya ingin sampaikan di sini, kita kan kebetulan rumah sakit kami kan berada di daerah sulit, gitu kan, di daerah sulit, dan di Papua itu, mohon maaf, di Papua itu ada beberapa daerah sulit dan sangat rawan, termasuk daerah rawan konflik gitu, termasuk tempat kami. Nah, ini kan kalau tidak salah ya, ini termasuk kategori resiko ya, atau gimana? Apakah faktor-faktor keamanan itu, saya pikir faktor keamanan itu merupakan bagian dari kategori resiko yang akan menghambat pelayanan, yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan gitu. Nah, pertanyaan saya, Pak, kita kan sudah mengupayakan selama ini bagaimana kita bisa mencegah bahaya keamanan selama proses perawatan berlangsung di rumah sakit yang ditujukan ke pasien. Nah, beberapa kejadian itu selama 20 tahun kami di sini, kadang itu karena sesuatu dan hal pasiennya itu kabur gitu. Kabur dari rumah sakit karena ada faktor invasi dari lawan gitu kan, dari lawan. Nah, ini bagaimana ya cara kadang saya juga bingung gitu. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan trik-trik untuk memanage menekan risiko. Artinya dalam proses manajemen risiko itu bagaimana ya kita bisa terapkan di rumah sakit dan kondisi seperti ini. Begitu, Dokter. Untuk daerah-daerah sulit contohnya di sini. Apakah kita bagaimana cara melaporkan ya kejadian-kejadian seperti itu? Dan apakah hal ini berpengaruh di dalam penilaian akreditasi rumah sakit ke depannya gitu? Karena terus terang saat ini sebentar lagi kan 2024. Nah, 2024 itu di daerah sulit seperti kami ini sangat berisiko nantinya terjadi hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita upaya-upaya untuk meningkatkan
mutu rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan dengan risiko budaya kultural di mana rumah sakit itu berada, dan kondisi keamanan yang emang tidak di luar kendali seperti itu. Apakah ada gimana cara mengantisipasi atau melaporkan hal seperti ini? Dan yang kedua, apakah keadaan seperti ini berpengaruh di dalam penilaian akreditasi? Itu aja dulu, Dok. Makasih. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang to the point. Jelas. Silakan, Prof. Dahlan, Ya, baik. silakan. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Apa kabar di Papua, aman, Dok? Alhamdulillah, Dok, masih terkendali. Kalau saat ini nggak aman kalau ke depan. Kalau depan aman? Nggak Saat ini aman belum lah, ya. lagi ada konflik itu. Pokoknya kalau nggak aman, ya kita ngamankan diri, Dok. Jadi Ya, begini, Dokter. jadi kan ini kan penilaian, Dok. Jadi setiap kejadian insiden apapun yang risiko apa sebab akibat yang ada di rumah sakit itu kan perlu kita didokumentasikan. Kalau masalah dengan sengketa hukum kan berarti kan ada kita bikin kesalahan. Sedangkan kalau kita untuk menembus apalagi daerah konflik biasanya itu sudah didaruratkan. Kalau untuk ke masalah akreditasi, yang penting dokumen yang apa surveyor turun, ada dokumen yang menentukan bahwa kejadian ini ada, terdokumentasikan, itu mungkin sah-sah aja, tidak terlalu pengaruh gitu. Yang penting semua kegiatan yang di rumah sakit tersebut didokumentasikan. Nah, masalah Siap, Dok. kabur tidak kabur itu ya mungkin itulah risiko ya kan, yang kita bisa minimalkan. Karena secara ininya kan geografisnya kan di lokasi dokter itu kan daerah agak rawan. Jadi kita mungkin sama-sama maklum lah gitu, Dok. Tuh. Terima kasih, Dokter. Ya, Jadi pendokumentasian, Dok, ya, yang dibutuhkan dalam hal ini. ya didokumentasikan apapun ini kejadian, kenapa kita harus didokumentasikan? Nanti kalau ada pihak ketiga yang pandai-pandai lah gitu, Dok, mencari kesempatan dalam kesempitan atau nanti dokter sebagai pimpinan di satu rumah sakit dipermasalahkan. Itu sih untuk antisipasinya, Dok. Kan semuanya berketerkaitan dia, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, baik. Sama-sama. Berikut, masih ada pertanyaan? Risna, jadi bertanya, silakan Risna. Silakan. Tidak? Tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada, saya stop sampai sini. Waktu saya kembalikan ke MC. Pak Philip. Silakan Pak Philip. Ya, Dok. Siap. Baik, terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara hari ini. Semoga dapat diserap dengan baik ilmunya, dan sampai berjumpa lagi di kemudian hari, di kesempatan lain hari. Acara ini kita tutup ya, Dok? Padamu Cukup? Negeri. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Dokumentasi, Oh ya, kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu. Open cam. Semuanya. Oke, baik. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Iya. Baik. Terima kasih kesempatannya udah diberikan pada kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih kan lagu pada wabarakatuh. materi. Makasih dok. Galang, Philip. Teranto, izin live. Dok, izin jadi co-host, Dok. Bisa saya balikan. Acara di Bali kapan ya, Dok? Nah, itu dia. Di Bali apa di? Masih ada penundaan kemarin, masih Izin. menunggu Oh. Ibu. Mungkin Ibu tanggal berapa Bu jadi bulan apa Bu jadinya? Belum ada kepastian ya. Belum, nanti kita bicarakan lagi saja. Kasih. Baik, izin saya matikan.